Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para youtubers yang mudah-mudahan dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita sudah bahas pengenalan tentang periodisasi Islam mulai zaman Khulafaur Rasyidin hingga zaman modern. Sekarang kita bahas kondisi Arab ketika sebelum Islam datang. Kita akan bahas dari sisi politik, geografis, ekonomi, dan kultur masyarakat Arab. Yang saya maksud Arab di sini adalah keseluruhan, ketika bukan Arab Saudi seperti sekarang ini, akan tetapi Jazirah Arab ketika itu lebih luas daripada Arab Saudi itu sendiri. Daerahnya meliputi Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, serta sebagian wilayah Syria kalau nggak salah, Irak, Iran dulu masuk ke dalam kerajaan Persia. Sekarang Jazirah Arab itu sendiri menurut bahasa memiliki arti pulau atau daratan yang dikelilingi oleh pasir. Ini kata jazirah sendiri bermakna pulau dalam bahasa Arab. Sedangkan Arab ini ada beberapa pendapat. Arab menurut beberapa ahli di sini berarti padang pasir. Ada yang mengatakan Arab itu adalah sebuah keturunan, tepatnya kalau nggak salah namanya Al-Arabiyah. Ini nama suatu orang yang kemudian menjadikan kaum. Wallahu a'lam bishawab. Untuk lebih detailnya kita akan bahas Jazirah Arab secara keseluruhan. Yang pertama, tadi kita sudah singgung sedikit pengertian Jazirah Arab. Menurut bahasa berasal dari dua kata, jazirah dan arab. Jazirah sendiri dalam bahasa Arab artinya pulau, sedangkan sebagian ahli sejarah menamai Arab itu dengan Sibhul Jazirah, yang dalam bahasa Indonesianya bermakna semenanjung. Di jazirah itu menurut sebagian ahli sejarah diartikan semenanjung. Sedangkan kata Arab ini di sini dijelaskan bahwasanya dipakai untuk istilah bangsa yang mendiami daerah tersebut dan menjadikannya sebagai tanah air. Jadi Arab ini ya orangnya, sukunya. Karena setahu saya dulu ketika dalam membaca kitab Atlas Al-Quran, itu Arab itu merupakan suatu bangsa yang menjadi nenek moyang Arab, Jazirah Arab ketika itu sampai sekarang kalau nggak salah, wallahu a'lam selebihnya. Yang kedua, secara geografis Jazirah Arab sendiri terletak di sebelah barat daya benua Asia dengan luas sekitar 3 juta kilometer persegi. Letak Jazirah Arab ini seperti yang saya katakan tadi meliputi Jazirah Arab dulu, berbeda dengan Arab Saudi sekarang. Kalau Jazirah Arab dulu meliputi Yaman, Arab Saudi itu sendiri, Oman, Qatar, Bahrain, serta sebagian wilayah Syria atau Palestina. Dulu di Jazirah Arab, daerah yang penting itu namanya Hijaz. Kenapa? Karena Hijaz ini merupakan tempat berkumpulnya para pedagang. Maka daerah ini sangat terkenal, Hijaz. Dan di sini juga setahu saya Hijaz ini adalah daerah tempat berkumpulnya para penyair
Karena kita tahu ketika itu para penyair sangat dikagumi oleh bangsa Arab. Jadi bangsa Arab ini sangat suka dengan syair. Bahkan ada pasar namanya pasar Ukas yang memang khusus setiap tahunnya digelar lomba bersyair. Dua kota yang terkenal di Jazirah Arab selain Hijaz adalah Yasrib yang sekarang menjadi Madinatul Munawwarah setelah Rasulullah hijrah. Dan adapun Hijaz sendiri, tempat yang paling terkenal yaitu namanya Mekah. Hijaz sendiri, Hijaz itu sekarang jadi daerah namanya Makkatul Mukarramah. Di Hijaz itu terdapat suatu bangunan namanya Ka'bah yang memang dari zaman dulu merupakan tempat yang banyak dikunjungi oleh orang di sekitar Jazirah Arab itu. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu, ketika masa jahiliyah pun penduduk sekitar Arab itu sudah berbondong-bondong datang untuk berziarah ke Ka'bah. Sehingga waktu itu gubernur Yaman yang bernama Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Bahkan sempat membuat tandingannya, mendirikan sebuah gereja yang terbuat dari emas. Namun pada akhirnya kita tahu tidak laku, tidak banyak yang mengunjungi, bahkan sepi, sehingga Abraha menghancurkan Ka'bah. Namun Allah menolongnya dengan mengirim burung yang berbondong-bondong yang dijelaskan dalam surat Al-Fil ayat 1-5. Jazirah Arab sendiri kita tahu kalau di peta, kalau kalian lihat di peta, Jazirah Arab itu berbentuk persegi 4, ya kan? Ini uniknya, yang membentang di daerah barat daya Asia, dan di situ dibatasi di sebelah selatan itu kalau nggak salah Samudra India, sebelah timur Teluk Persia atau Teluk Arab, sebelah barat Laut Merah, sebelah utara berbatasan dengan 3 negara sekaligus. Kalau dulu berbatasan dengan Syam, sekarang Syam terpecah menjadi 3, Palestina, Yordania, dan Syria. Sorry ada gangguan karena ini lagi di Taman Makam Pahlawan. Jadi banyak suara sepeda motor yang berlalu lalang. Adapun daerah yang sangat subur yaitu daerah sebelah utara, tepatnya di kota Yasrib. Itu daerah subur karena di sana banyak oase, sehingga banyak petani seperti petani kurma, anggur, dan kismis, sehingga di sana lebih banyak ditempati, termasuk Yahudi, Nasrani kebanyakan bertempat tinggal di Yasrib yang sekarang menjadi nama Madinah. Sementara itu menurut sejarawan umum ini membagi Arab menjadi 3 bagian. Yang pertama Arab Petrix ini karena ini ilmuwan umum, karena namanya pun diambil dari menurut bahasa Yunani kuno. Yang pertama adalah Arab Petrix. Arab Petrix ini daerah yang terletak di barat daya lembah Syam. Berarti lembah Syam ini berbatasan dengan daerah sekitar Palestina dan daerah Syria serta Lebanon. Yang kedua Arab beserta daerah Syam sendiri, ya, berarti meliputi daerah Yordania, Palestina, Syria, dan kalau nggak salah Siprus sama Israel, karena dulu Israel nggak ada. Israel dulu kan bagian dari Palestina. Yang ketiga Arab Felix. Arab Felix ini adalah daerah Yaman yang terkenal dengan sebutan bumi hijau. Karena apa? Dulu jauh sebelum adanya bencana banjir, ketika ada kerajaan namanya pada zaman Nabi Sulaiman, ketika pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Saba. Kalian pasti pernah dengar ceritanya. Dikatakan bahwasanya Kerajaan Saba ini terletak di daerah Yaman, di mana daerah itu sangat subur dan kaya akan berbagai jenis tumbuhan, sehingga ilmuwan kuno atau ilmuwan purba, ilmuwan umum
umumnya ini mengatakan bahwasanya dulu di daerah selatan Arab sendiri, tepatnya di apa di pinggiran paling ujung sendiri terdapat sebuah wilayah hijau, sehingga mereka menamainya dengan istilah Arab Felix, artinya semenanjung Arab yang hijau. Kita lanjut, selanjutnya iklim di Jazirah Arab. Iklim di Jazirah Arab sendiri, kita tahu di Arab sendiri temperaturnya rata-rata 130 derajat Fahrenheit di semua wilayah, dengan curah hujan rata-rata hanya mencapai 4 inci setiap tahun. Jadi di Arab sendiri jarang hujan, sehingga karena mengingat cuacanya yang sangat ekstrim, sehingga Arab sendiri termasuk daerah yang tidak semua tempat di Arab itu bisa ditempati oleh manusia. Jadi hanya bagian tertentu saja. Misalnya di Hijaz, Yaman, Uni Emirat Arab dulu, di daerah pesisir biasanya banyak, dan sekitar daerah Syam, perbatasan Syam biasanya di sana banyak oase, sehingga banyak penduduk yang tinggal di daerah sebelah utara apapun di pinggir pantai. Mengingat kondisi Arab sendiri yang ketika itu sebagian wilayahnya adalah padang pasir dengan suhu atau temperatur rata-rata bisa mencapai 130 derajat Fahrenheit di siang hari, dan ketika malam justru kebalikannya, Arab sendiri menjadi sangat dingin, bahkan suhu bisa mencapai 0 derajat Celcius. Itu garis besar iklim di Jazirah Arab. Luas dan jumlah penduduk Jazirah Arab pra-Islam, menurut Nizam Aizib dalam bukunya ini, Sejarah Peradaban Islam Kontemporer, luas Jazirah Arab sendiri ketika itu sekitar kurang lebih 1.100.000 mil persegi atau 126.000 farsyah persegi atau 3.156.000 km persegi. Jadi sayangnya seperti yang saya bahas tadi, meskipun sangat lumayan luas, tapi tidak semua Jazirah Arab itu bisa ditinggali. Pada masa itu penduduknya hanya sekitar 12 juta jiwa, namun ada pendapat juga yang mengatakan 10 juta jiwa, karena mengingat tidak semua daerah Arab itu ketika itu bisa ditinggali, mungkin sampai sekarang tidak bisa ditinggali, sehingga penduduknya kebanyakan nomaden, artinya sering berpindah-pindah untuk mencari sumber air. Yang kelima adalah wilayah-wilayah penting di Jazirah Arab pra-Islam. Yang pertama Hijaz, yang sekarang sudah berubah nama menjadi Mekah, Makkahul Mukarramah nama panjangnya. Di Hijaz ini terdapat sebuah bangunan yang sampai sekarang merupakan kiblat dan kiblat dari umat Islam seluruh dunia, yaitu Ka'bah. Yang kedua Yaman. Yaman termasuk daerah penting dahulu karena merupakan daerah yang sangat hijau. Dahulu ketika sebelum terjadi banjir yang merobohkan bendungan Ma'rib, sehingga dalam sebuah Al-Quran itu ada dibahas hanya menyisakan sidrin kolil, yaitu pohon sidir yang mana buahnya sangat pahit. Yang ketiga Hadramaut ini termasuk kota yang paling dianggap paling keramat, paling suci di daerah Arab Selatan, tepatnya di daerah Yaman, karena Hadramaut ini adalah dulunya adalah pusat pemerintahan dari Yaman. Di Hadramaut ini termasuk daerah yang sangat subur dan merupakan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan pada zaman pra-Arab, pada zaman kalau nggak salah sebelum Masehi. Ini Hadramaut ini termasuk daerah yang sangat subur dan menjadikan pusat pemerintahan sekaligus pusat perdagangan ketika itu. Dan sekedar informasi, di Hadramaut ini termasuk
banyak para walinya Allah di Hadramaut ini, sehingga informasi terbaru bahwasanya di Hadramaut itu tidak, dan meliputi Yaman secara keseluruhan, ini daerah yang tidak terinfeksi corona. Wallahu a'lam bishawab. Semuanya karena Allah ya. Mudah-mudahan negara kita juga segera terhindar dari virus corona dengan adanya sekarang, apalagi sebelum Ramadan. Mudah-mudahan virus ini, dan setelah Ramadan mudah-mudahan virus ini segera hilang dari bumi kita, Banyuwangi khususnya, dan Indonesia umumnya. Yang selanjutnya adalah kota Muhror. Selanjutnya kota Muhror. Kota ini terletak di daerah timur Hadramaut, masih di daerah Yaman. Yang selanjutnya adalah Oman. Oman adalah daerah sebelah timur Arab. Terus Al-Hasa. Hasa ini berada di pantai Teluk Persia dan panjangnya sampai tepi Sungai Yufrat yang berada di Irak. Yang berapa ini? Yang ketujuh, yang Najd. Najd ini daerah yang berada di daerah Arab. Selanjutnya adalah Ahqaf. Ahqaf ini adalah daerah yang terletak di daerah Oman. Daerah ini merupakan daerah dataran rendah, namanya Ahqaf. Itu adalah beberapa wilayah yang sangat penting ketika Arab pra-Islam. Sekarang kita bahas kondisi Arab dari segi politik. Secara global, Arab merupakan negeri yang terletak di semenanjung Arab yang dikelilingi oleh 3 lautan, yaitu Laut Merah sebelah barat, Samudra Hindia sebelah selatan, dan Teluk Persia atau Laut Arab sebelah timur. Secara politik, Arab sendiri berbatasan langsung dengan daerah Persia dan juga Syam yang sekarang terpecah menjadi 3 negara. Dan sebelah barat ketika itu terdapat sebuah kerajaan yang bersifat adik kuasa. Pasti kalian tahu namanya, yaitu Kerajaan Bizantium dan Kerajaan Romawi yang menguasai hampir seluruh Eropa. Jadi ketika itu Arab sangat dihimpit oleh 2 kerajaan besar. Yang pertama sebelah timur Kerajaan Persia yang dipimpin oleh seorang Kisroh. Kemudian sebelah barat terdapat sebuah kekaisaran Bizantium yang membentang mulai dari Perancis hingga ke daerah Turki sekarang, saking wilayahnya. Tapi ketika itu Romawi sudah dalam keadaan runtuh. Sedangkan Arab tidak termasuk daerah yang diserbu oleh Romawi karena Arab merupakan jalur perdagangan. Jadi, dan ketika itu orang juga tidak beranggapan karena Arab juga termasuk daerah yang tidak subur, jadi tidak menjadi sasaran oleh kedua kerajaan besar tersebut. Yang kemudian kondisi Arab dari segi ekonomi, sebagian penduduk Arab ini, terutama di Hijaz, kita tahu tempatnya kelahiran Rasulullah SAW, ini dikuasai oleh kaum dari keturunan Adnan, tepatnya keturunan dari kakek Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Jadi pemimpinnya yaitu dipimpin oleh kabilah Adnan yang pada zaman itu dipimpin oleh Quraisy. Jadi Quraisy itu adalah suatu kaum. Sebagian besar penduduk Arab berprofesi sebagai peternak dan pedagang, dan sebagian sebelah Yasrib itu lebih bervariasi, ada pedagang, petani, dan apa ya, di daerah Yasrib sendiri karena lebih subur, daerah petani, pedagang, dan peternak. Yang diternak sebagian besar hewannya domba dan unta, karena hewan yang dapat hidup ketika itu ya hanya 2 ekor itu. Selain itu
tidak ada, mungkin juga ada kadal burun. Terus keadaan sosial di daerah Arab ini sosial masyarakat, mungkin kalian sudah pernah mendengar, sudah tahu dari beberapa ulama-ulama di YouTube maupun di buku maupun di guru-guru ngaji ataupun di buku-buku sekolah kalian. Kita tahu kondisi sosial Arab ketika itu sudah sangat parah secara akhlak, karena ketika itu yang namanya perjudian, perzinahan, bahkan masyarakat Arab ketika itu, khususnya yang kaum laki-laki atau suami, itu mempunyai pemikiran bahwasanya anak perempuan ini tidak ada gunanya, sehingga setiap anak perempuan yang lahir kadang langsung dikubur secara hidup-hidup. Padahal kita tahu perempuan itu kalau nggak ada perempuan ya nggak ada laki-laki. Ini beberapa tradisi masyarakat Arab ketika sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, perjudian, ini hal yang wajar. Yang kedua ada minum arak, jadi tengah jalan itu orang minum arak, bahkan mulai dari remaja atau SMP itu anak-anaknya sudah diajari untuk bermain judi, bahkan minum arak. Selanjutnya nikah istibda. Ini saya baru tahu. Ini artinya jika istri yang sudah haidnya telah selesai, kalau tahu ini istibda ini, jika istri telah suci haidnya, sang suami mencarikan untuknya pria. Kalau istrinya sudah selesai haid, sudah bersih, suaminya sendiri mencarikan suami untuk istrinya yang lebih kaya atau yang lebih terkemuka. Ini yang disebut dengan nikah istibda. Ini sangat tidak manusiawi, ya kan, tidak menghargai seorang istri. Selanjutnya mengubur anak perempuan seperti yang saya bahas tadi, karena ketika itu beredar asumsi bahwasanya perempuan itu tidak ada gunanya. Yang kelima, membunuh anak-anak jika kemiskinan dan kelaparan menderita mereka, maka anak-anaknya semua dibunuh karena dianggap hanyalah beban bagi orang tua. Selanjutnya, pria yang mengambil wanita sebagai gundik atau pelacur. Kemudian prostitusi, ini sudah biasa ketika itu, bukan hanya di daerah Arab tapi juga di sekitar Arab itu banyak prostitusi. Di kerajaan Romawi bahkan ada cerita tentang kaum Pompei yang diazab oleh Allah dengan meletusnya gunung Vesuvius, sehingga dalam kejadian semalam semua penduduknya hancur, terkubur dalam kubangan lava. Selanjutnya, fanatisme kabilah atau kaum. Di kondisi Arab ketika itu sangat fanatis terhadap satu golongan tertentu. Jadi golongan yang terkuat akan menguasai daerah tersebut, sehingga banyak peperangan terjadi, termasuk di daerah Yasrib. Ketika itu banyak peperangan memperebutkan daerah yang kiranya itu merupakan daerah yang subur dan bisa menjadikan penghasilan untuk mereka dan kaumnya. Ini beberapa kondisi dari segi sosial, politik, dan geografis daerah Jazirah Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, dari segi agama atau religi, kita tahu penduduk masyarakat Arab pra-Islam menyembah berhala. Mereka banyak menyembah, bahkan menyembah hewan, sapi, menyembah benda-benda seperti matahari, bulan, bintang, bahkan menyembah patung, bahkan dulu di Arab. Bahkan di daerah Mekah, di Ka'bahnya dulu itu banyak patung, jumlahnya sekitar 360 patung dengan 4 patung yang terbesar, dan 4 patung ini dipimpin oleh satu patung yang sangat besar, namanya insya Allah kalau nggak salah Hubal. Ini patung yang sangat besar, termasuk Suwa Yaguts, yaitu patung yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh, di
mana Suwa' Yaquts ini termasuk orang soleh. Tapi Suwa' Yaquts ini tidak berada di daerah Arab, di daerah Mekah, tapi di daerah tersebar di daerah sekitar Hijaz seperti Yasrib, Syam, dan termasuk Persia. Bangsa Persia ketika itu merupakan penyembah api atau Majusi, atau istilah kerennya kaum Zoroaster. Ini adalah kondisi Jazirah Arab dari segi geografis, politik, sosial, ekonomi, culture, dan terakhir agama ataupun religi. Mungkin cukup sekian gambaran Jazirah Arab. Untuk selanjutnya kita akan bahas masih dalam Arab pra-Islam, karena masih banyak di sini yang perlu kita bahas, terutama penghasilan utama penduduk Arab dan jenis manusia yang tinggal di Arab ketika itu. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang bangsa Arab dan kehidupan sebelum hadirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih telah menonton video ini. Kritik dan saran tetap kami harapkan. Silakan tulis di kolom komentar, karena ini merupakan video kedua saya dan merupakan review atau penjelasan seputar peradaban Islam. Jadi mohon untuk bagi para penonton, mohon kritikannya untuk membangun yang lebih baik di video saya yang selanjutnya. Terus saksikan channel saya Muhammad Ali Subhan Hidayat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan klik tombol lonceng untuk terus mengikuti perkembangan video terbaru dari kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua dari pandemi corona, dan semoga orang yang dalam kondisi terkena virus corona diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh umat Islam di dunia dapat menjalankan puasa Ramadan serta sholat tarawih dan sholat Jumat dengan khusyuk, dan nanti puncaknya semoga kita tetap dapat bersilaturahmi kepada para saudara kanan kiri tetangga kita demi memeriahkan hari raya Idul Fitri. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.